Bakumham DPP Golkar bersama-sama dengan Pak Frans Ansanai. Beliau adalah calon anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil Papua. Perkara nomor 40 yang baru selesai, kami mendengar keterangan pihak terkait. Perlu kami sampaikan ke teman-teman media bahwa ada 4 besar partai yang kemarin ditetapkan untuk perolehan suara DPR RI, yaitu PDIP, Nasdem, Gerindra, dan Partai Golkar. Dalam penetapan oleh termohon KPU yang kami gugat, ada selisih 134.129 suara, di mana ada penambahan untuk Partai Gerindra sendiri 56.294 suara, untuk Partai PDIP 38.825 suara, dan Partai Nasdem 27.119 suara. Ada juga ke Golkar 11.891 suara. Ini kami sudah buktikan dengan 1.800 bukti C1 yang telah kami sampaikan kepada pihak Mahkamah Konstitusi. Kami berharap bahwa kejadian yang akan terjadi di Papua tidak lagi terulang, di mana penetapan suara tidak berdasarkan C1. Tadi semua jawaban pihak terkait dan termohon berdasarkan dari hasil kecamatan. Apakah pemilihan tanggal 14 itu adalah di kecamatan atau di tingkat TPS? Makanya kami minta Mahkamah Konstitusi untuk tidak menjadikan syarat formil menjadi batas dalam rangka uji bukti. Kami minta syarat material, di mana jangan hanya karena masalah tenggang waktu dan masalah apakah pemohon yang mengajukan di perorangan dan partai, ada alat bukti yang merupakan kejadian luar biasa ini terabaikan dalam pembuktian sidang lanjutan. Jadi hari ini kami menyampaikan kepada mendengar semua keterangan, tidak satupun pihak termohon dan pihak terkait yang membantah bukti dengan bukti. Artinya dia tidak mengajukan alat bukti sebanyak TPS yang kita ajukan. Kita ajukan 1.800, tapi buktinya hanya 7-8. Dan ada yang aneh hari ini, termohon KPU kok seolah-olah mewakili pihak terkait, yaitu kayak Gerindra. Dia yang kita serang kok tidak hadir sebagai pihak terkait. Ada apa ini? Aneh nih pemilu di Papua. Kami mengharapkan dari pihak Partai Golkar, kiranya permohonan kami dapat dikabulkan untuk apakah penghitungan ulang, pemilihan ulang, atau menetapkan kami sebagai pemenang, kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Ini kami bicara berdasarkan data dan bukti yang kami miliki dari C1 hampir di 60% TPS di 5 kabupaten kota yang telah kami sampaikan kepada pihak Mahkamah Konstitusi. Itu. Langkah terkait berikutnya, apakah akan ada saksi ahli yang mau dihadirkan atau seperti apa? Ya, kami akan menyampaikan saksi-saksi fakta, dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak pemohon kami juga, bahwa kami akan ingin mengajukan saksi ahli untuk menguatkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah kami sampaikan ke MK. Mungkin kami berterima kasih bahwa kami punya klien, yaitu Pak Frans Ansanai. Ini pemilu yang ketiga beliau ikut, karena beliau merasa bahwa selama ini di Papua, apabila terjadi pelanggaran, kelemahannya di fakta hukum, yaitu bukti. Beliau ini berusaha sebagai calon DPR RI kemarin di 5 kabupaten, penuhi semua bukti tingkat TPS. Ini yang tidak dijaga sama pihak termohon dan pihak terkait. Seolah-olah selama ini di Papua itu hanya cerita. Kali ini Pak Frans telah membuktikan satu pendidikan politik yang luar biasa, di mana beliau menjadikan pengawalan tingkat TPS adalah kunci untuk membatalkan hasil yang dilakukan oleh pihak termohon, yaitu hasil penetapan KPU yang hari ini sudah diumumkan, tapi itu berdasarkan data kecamatan, bukan data fakta tingkat kecamatan. Ini mungkin ada Pak Pran bisa tambahkan sedikit, ya. Artinya tadi yang disampaikan oleh pihak termohon itu bukan tadi kan membantah, tidak membantah bukti yang disampaikan oleh pemohon. Ya. Artinya pemohon berdasarkan pada C1, Ya. tapi termohon hanya sampai tingkat kecamatan. Dia berdasarkan di hasil kecamatan, dia tidak berdasarkan C1. Yang tadi kami lihat daftar bukti yang disampaikan, begitu juga dengan pihak terkait. Peluangnya bagi pemohon seperti apa?
Keluhan bagi pemohon ini kami merasa bahwa kalau kami mendalilkan, kami bisa membuktikan, kami sama yakin bahwa pemilu di khusus di Dapil Papua, pihak pemohon akan dikabulkan atau ada pertimbangan lain dari pihak Mahkamah Konstitusi. Kami serahkan kepada Hakim Mahkamah. Mungkin Pak Pras. Ya. Terkait sidang hari ini, apakah cukup memuaskan dan memberikan peluang Abang? Ya, begini, saya mengikuti secara bertahap pada saat pengajuan permohonan dengan sejumlah alat bukti dari 3.000 TPS, 3.000 lebih TPS, kita mempersiapkan 60% alat bukti C hasil. Dan kenapa harus demikian? Karena memang pemilu dari waktu ke waktu, bahkan sampai pemilu 2024 di Papua, itu kita mengalami persoalan yang saat tadi disampaikan oleh penasihat hukum kami bahwa terjadi penggelembungan yang cukup signifikan, tidak mendasar kepada pelaksanaan pemilu di hari H pada saat pelaksanaannya dengan dasar C1 atau C hasil. Karena itu saya berkeyakinan dan optimis jika Hakim Mahkamah Konstitusi yang dari waktu ke waktu, Papua selalu menjadi persoalan yang terus-menerus di dalam setiap pemilu. Ya, jadi mudah-mudahan Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pertimbangan lain bahwa dengan sejumlah bukti yang kami sampaikan, hampir 1.800, 60% C1 itu kami penuhi, itu akan menjadi pertimbangan khusus. Walaupun pihak terkait hanya menjawab dalil kami lewat D hasil. D hasil itu saya kira secara terbuka semua partai politik yang mengikuti konsultasi di Papua itu tahu persis bagaimana peristiwa D hasil itu dibuat, tidak pada saat pleno yang selang waktunya mungkin seminggu atau 5 hari barangkali, ini sudah hampir Hamin 1, bahkan dalam peristiwa pembuatan pleno dengan dasar D hasil itu, Papua paling terlambat. Dan anehnya itu di 2 kota yang menjadi pusat, Kota Jayapura dan Kabupaten, yang mestinya dibanding Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan lain-lain, mestinya Jayapura kota dan kabupaten lebih dahulu. Tetapi di wilayah yang agak terpencil justru lebih dahulu dan lebih cepat. Inilah yang menjadi tanda tanya kami. Sebetulnya ada apa? Ya kan? Kita ingin pemilu itu jujur, luber dan memuaskan masyarakat pemilih. Nah, saya memperjuangkan suara lewat proses di Mahkamah Konstitusi ini, lewat Partai Golkar, ada kita mau melindungi aspirasi masyarakat yang diberikan kepada Partai Golkar. Bahwa mereka berkeyakinan apa yang dilakukan oleh Partai Golkar mempunyai cerita panjang tentang Papua, bagaimana Papua bisa dibawa dalam berbagai pembangunan yang baik. Nah, kita mengalami distorsi, mengalami kelemahan-kelemahan dalam perjalanan waktu di era Otsus, apalagi seperti sekarang ini. Karena itu saya memperjuangkan apa yang dipercayakan oleh masyarakat dan berharap Mahkamah Konstitusi mengembalikan suara rakyat. Karena itu kita ajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Seharusnya berapa yang didapat dari Partai Golkar sendiri? Dalam hitungan kami berdasarkan C1, Partai Golkar memperoleh 58.000 suara. Partai Gerindra itu memperoleh 54.000. Partai Nasdem 71-an, 77.000. PDIP 90 lebih. Jadi kursi ketiga itu adalah kursi Partai Golkar. Kalau berdasarkan C1. Jadi sangat naif kalau nanti pihak terkait mempertahankan dalilnya berdasarkan D hasil. Menurut saya ini perlu menjadi pertimbangan khusus dari para Hakim Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua,
saya ingin tegaskan bahwa pemilu Papua dalam pelaksanaannya, bagian ini akan menjadi telahan hukum bagi kami, yaitu bahwa tanggal 20 itu finalisasi seluruh agenda pemilu. Tetapi tanggal 21 pemilu di Papua masih diadakan, masih ada pleno. Nah, tidak ada bantahan dari Bawaslu dan seolah-olah apa yang dikerjakan oleh KPU itu sudah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemilu. Nah, ini pun akan menjadi pertimbangan kami. Kenapa ada proses pembiaran yang terjadi, batas waktu tanggal 20 tapi masih ada pleno tanggal 21. Jadi ada dua hal yang, satu kita melalui tahapan pengajuan permohonan, yang satu akan menjadi pertimbangan kami untuk melihat kembali bagaimana perilaku penyelenggara pemilu di Papua. Saya kira itu. Bang Frans, terkait misalnya atau nanti putusan MK nantinya PSU atau penghitungan ulang, dampaknya apakah hanya ke Partai Golkar atau justru akan berdampak juga ke calon-calon legislatif? Saya kira berdampak luas bagi semua partai kalau itu memang dilaksanakan. Jadi kita harus fair play, ya kan? Kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan harus PSU atau perhitungan ulang, malah kami Partai Golkar, saya pribadi merasa itu jalan terbaik. Tapi kalau ada pertimbangan lain dengan data yang kita masukkan dan mempertimbangkan situasi politik dan lain-lain di Papua dan menjelang pilkada kemudian menetapkan, ya itu kita serahkan juga kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Saya kira begitu. Baik, ya terima kasih. Ya, teman-teman wartawan, makasih ya.